Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya solih-solihah? Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Solih-solihah, sudah siap belajar? Sudah ya? Oke, baik. Hari ini kita akan belajar PPKN. Solih-solihah, ada yang tahu tidak hari ini kita belajar tentang apa? Hari ini kita belajar tata tertib atau aturan bermain, aturan ketika kita berolahraga. Namun, sebelum kita masuk ke materi, yuk diangkat kedua telapak tangannya. Kita berdoa kepada Allah, kita memohon kepada Allah agar apa yang kita pelajari hari ini diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mari kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Solih-solihah, aturan, ada yang ingat tidak aturan? Aturan itu segala sesuatu yang harus kita kerjakan, yang harus kita patuhi, yang harus kita laksanakan. Solih-solihah, bermain bersama teman-teman harus rukun. Kita tidak boleh curang, tidak boleh saling mengejek ataupun bertengkar. Hidup rukun akan membuat hidup nyaman dan memiliki banyak teman. Sedangkan hidup tak rukun membuat hidup menjadi tak nyaman. Dan tentunya kita akan dijauhi oleh teman-teman. Ayo, kita mau memiliki banyak teman atau sedikit teman? Tentunya kita ingin memiliki banyak teman, yaitu salah satunya dengan cara ketika kita bermain, kita harus bersama-sama. Tidak boleh bertengkar, tidak boleh mengejek. Kita harus saling hidup rukun, betul. Solih-solihah, apa saja sih aturan dalam bermain, aturan dalam berolahraga? Hari ini kita akan membahas apa yang boleh dan apa yang tidak boleh ya. Oke, kita lihat yang pertama. Tentunya ketika kita ingin bermain ataupun berolahraga, kita harus terlebih dahulu meminta izin atau berpamitan kepada orang tua. Ketika kita sudah mendapatkan izin, barulah kita pergi bermain atau berolahraga. Ya, kita harus berpamitan terlebih dahulu. Selanjutnya, selain berpamitan, coba dilihat di gambar, ketika kita ingin berolahraga, kita terlebih dahulu harus melakukan pemanasan. Agar apa? Agar tubuh kita tidak kaget, agar tubuh kita merasa siap untuk berolahraga. Selanjutnya, kalau aturan atau tata tertib ketika berolahraga itu tentunya dilihat, yaitu tempatnya harus bersih. Mau main juga ke rumah teman, tempatnya harus bersih. Mau main di taman, tamannya juga harus bersih. Kenapa? Itu juga termasuk untuk menjaga kesehatan tubuh kita. Misalnya teman kita juga mau main ke rumah kita, tentunya rumah kita juga harus bersih agar nyaman ditempati. Selain tempat yang bersih, ada lagi solih-solihah. Ada yang tahu tidak? Ini dia. Mencuci tangan. Betul solih-solihah. Ketika kita selesai berolahraga atau bermain, kita hendaklah langsung kemana? Ke kamar mandi. Untuk apa? Mencuci tangan. Lalu juga tentunya mencuci kaki agar kuman-kuman di tangan dan di kaki kita itu hilang, agar bersih. Selain itu juga kita harus mengganti pakaian, lalu meletakkan pakaian kotornya di tempatnya, yaitu di keranjang. Menyimpan baju kotor di keranjang. Setelah kita berpergian jauh, terlebih setelah berolahraga, tentunya badan kita berkeringat. Kita harus mengganti baju dan meletakkan baju kotor kita di keranjang. Lalu kita harus membersihkan badan kita.
Dengan cara mandi. Itu adalah beberapa cara ketika kita bermain atau berolahraga. Selanjutnya soli solihah, ada apa lagi ya? Yaitu menyimpan barang pada tempatnya. Ini sangat penting juga. Tentunya kita harus disiplin dalam meletakkan atau menyimpan sesuatu. Contohnya ketika kita selesai bermain, masuk ke rumah, kita lihat di rak sendal sepatu kita tuh berceceran, tidak rapi. Maka kita harus apa? Meletakkan atau merapikan sepatu dan sendal itu agar terlihat rapi, terlihat bagus. Lalu tentunya juga kita menyimpan tempatnya atau menyimpan sepatu dan sandalnya di tempatnya. Jangan dibiarkan begitu saja di lantai. Selanjutnya setelah kita bermain, misalnya bermain basket, bermain voli, bermain bola, maka kita menyimpan bola tersebut di tempatnya, di keranjang. Begitupun misalnya soli soliha setelah bermain badminton, maka koknya dan raketnya harus disimpan lagi di tempatnya, di tasnya. Seperti itu soli soliha, cara menyimpan barang pada tempatnya. Betul soli soliha. Selanjutnya ada lagi, ketika kita bermain atau berolahraga, tentunya kita harus apa? Menolong atau membantu teman. Ketika teman kita sedang mengalami kesulitan, mendapat musibah, maka kita harus menolongnya. Jangan mentertawakannya, tidak boleh menyalahi. Misalnya dilihat di gambar, temannya terpleset dengan kulit pisang, maka kita harus membantunya, menolongnya, bukan malah mentertawakannya. Dan yang terakhir, tentunya kalau kita melakukan aturan itu semua, maka kita akan menjadi rukun satu sama lain, akan bermain bersama-sama. Lihat di gambar, tidak ada yang berantem, mainnya bersama-sama. Ada yang bermain ayunan, layang-layang, sepak bola, kelereng, dan lain sebagainya. Semua itu dilakukan secara bersama-sama. Mereka tidak berantem, tidak bertengkar. Seperti itu soli soliha, dan mainnya secara bergantian. Itulah beberapa cara aturan ketika kita bermain atau berolahraga. Bagaimana soli soliha? Sudah semakin tahu ya apa yang harus kita lakukan dan apa yang tidak boleh kita lakukan. Soli soliha, semoga dengan materi ini soli soliha bisa mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Terima kasih soli soliha untuk semangatnya. Terima kasih yang sudah menonton pembelajaran ini hingga akhir. Semoga apa yang Bu Guru sampaikan bermanfaat untuk kita semua. Mari kita tutup pembelajaran pada hari ini dengan membaca hamdalah, alhamdulillahi rabbil alamin. Kurang lebihnya Bu Bay mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.